Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika untuk siswa kelas 7 dengan materi pecahan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, hari ini kita akan belajar perkalian bilangan pecahan. Kita awali dengan contoh yang ada di buku paket kalian. Perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang setengah liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Untuk menggambarkan soal ini, saya bantu dengan menggunakan garis bilangan. Masih ingat seperti pelajaran bilangan bulat. Jadi setengah liter ini dimasukkan setiap setengah jam. Jadi ini 0, ini 1, setiap setengah jam ya. Ini dimasukkan cairan. Setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Perhatikan, setengah ini kalau kita jumlahkan, setengah ditambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, dan tambah setengah merupakan penjumlahan berulang, sehingga bisa dituliskan sebagai perkalian 5 kali setengah. 5 kali setengah, kalau kita lihat hasilnya berapa di sini? Hasilnya adalah 2 setengah. Hasilnya adalah setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah. Hasilnya adalah 2 setengah atau 5/2. Jadi 5 dikalikan setengah, hasilnya adalah 5/2. Jadi di sini diharapkan kalian paham apa yang dimaksud dengan 5 dikali setengah. Bilangan bulat dikalikan dengan pecahan biasa. Berikutnya, bagaimana caranya kalian membayangkan pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa? Contohnya, setengah, ini setengah ya, setengah bagian, dan yang ini adalah 4/5 bagian. Jika saya kalikan, saya membuat seperti konsep luas bangun datar, panjang kali lebar. Panjangnya 4/5, lebarnya setengah, maka luasnya adalah daerah sini. Ini luas dari perkalian setengah kali 4/5. Coba dilihat ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian dari keseluruhannya. Keseluruhannya ada 10 bagian. Jadi hasilnya adalah 4/10. Atau kita bisa mengalihkan seperti ini. Setengah dikalikan 4/5, hasilnya sama dengan 4/10. Dengan cara pembilang dikali pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Berikutnya saya berikan contoh lagi supaya kalian paham mengapa perkalian 2 pecahan biasa itu sama dengan pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Contoh berikutnya. Oke. Saya mempunyai pecahan yang panjangnya adalah ini berapa bagian ini? 2/3 ya. Ini 2/3, yang ini panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, berarti 4/5. Saya akan mengalihkan berapakah hasil dari 2/3 dikalikan 4/5. Maka hasilnya adalah yang ini. Nah, merah muda ini adalah hasilnya. 2/3 dikalikan dengan 4/5. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 per seluruhnya. Seluruhnya ada 15. Jadi luas daerah yang diberi warna itu adalah 8/15. 8/15 itu diperoleh dari pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga rumus perkalian pecahan biasa ditulis seperti ini. Ini rumusnya ya. Jadi bukan hanya tahu rumusnya, tapi kalian tahu, bisa membayangkan mengapa perkalian 2 pecahan biasa ini hasilnya adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Tidak perlu menyamakan penyebut seperti pada penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan pengurangan kita harus menyamakan penyebut dulu.
Kalau ini enggak, langsung dikalikan saja. Ini kita latihan ya. Latihan untuk mengalihkan pecahan. Bilangan bulat dikalikan pecahan. 3 bisa kita ganti menjadi 3/1. 3 dengan 3/1 itu sama. Senilai ya, nilainya sama. Kemudian kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Hasilnya adalah 3/2. Kemudian disederhanakan. 3 dibagi 2 sama dengan 1/2. Berikutnya 5/6 dikalikan dengan 3/4. Maka caranya adalah langsung aja kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kalikan dengan penyebut. Hasilnya 15/24. Sederhanakan. Dibagi berapa nih? Bagi 3 ya. Pembilang bagi 3, penyebut bagi 3, hasilnya adalah 5/8. Harus sampai bentuk yang paling sederhana. Sekarang bagaimana dengan perkalian pecahan campuran? Contohnya 2/2 dikalikan dengan 5 2/3. 2/2 dikalikan dengan 5 2/3. Ternyata menghasilkan 4 buah luas, yaitu luas 1 yang diperoleh dari 2 dikali 5, luas 2 yaitu perkalian 2 kali 2/3, luas 3 diperoleh dari perkalian 5 dikalikan dengan setengah, dan luas 4 diperoleh dari perkalian setengah dikalikan 2/3. Jadi ini merupakan perkalian 2 suku kali 2 suku. Nanti akan kalian temukan pada pelajaran aljabar, perkalian 2 suku. Karena itu akan lebih mudah kalau kita ubah dulu pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Saya punya perkalian pecahan campuran, maka ubah menjadi pecahan biasa. 3 dikalikan 2, 6 ditambah 1, 7. 7/2 dikalikan dengan 2 dikalikan 3, 6. 6 ditambah 2, 8. 8/3. Pembilang kali pembilang, penyebut kalikan dengan penyebut. 7 kali 8, 2 dikali 3. Akan lebih mudah kalau kalian menyederhanakan dulu di sini. Seperti 2 dengan 8, ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2, kita bagi 2. Ini dibagi 2 hasilnya 4, dibagi 2 hasilnya 1. Sehingga hasilnya adalah 7 dikalikan 4, 28 dibagi 3. Berapa 28 dibagi 3? 28 dibagi 3 itu hasilnya adalah 9. 9 dikalikan 3, 27. Sisanya 1. Maka jawabannya adalah 9, sisanya 1/3. Seperti ini jawabannya. Ya, jadi untuk perkalian pecahan campuran akan lebih mudah kalau kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Sekarang bagaimana dengan perkalian pecahan desimal? Contohnya 1,5 dikalikan 0,3. Untuk mengerjakan soal ini ada 2 cara yang saya berikan. Bisa dipilih yang mana kalian suka, atau bisa dipilih mana yang lebih mudah. Kadang cara 1 lebih mudah, kadang cara 2 juga lebih mudah. Cara yang pertama, bentuk desimal ini diubah menjadi bentuk pecahan. Jadi 1,5 itu 1,5 diganti dengan 15/10. Satu angka di belakang koma artinya per 10. 0,3 itu sama dengan 3/10. Kemudian kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 45/100. Per 100 artinya 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya adalah 0,45. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, menggunakan perkalian bersusun. 3 dikalikan 5, 15, ditulis 5, nyimpen 1. 3 ditambah 1, 4.
0 kali 5 0, 0 kali 1 juga 0. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 45. Kemudian komanya dilihat pada angka di belakang koma. Ini ada satu angka di belakang koma, ada satu angka di belakang koma, dijumlahkan 1 tambah 1 2, maka di sini ada 2 angka di belakang koma. Hasilnya sama, 0,45. Selanjutnya kita ke pembagian bilangan pecahan. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang apoteker mempunyai sepertiga cairan kimia. Seperti ini. Ada gelas kimia. Ini adalah sepertiga bagian. Jika cairan tersebut akan dibagi 2 menjadi 2 gelas secara merata, maka masing-masing gelas akan berisi berapa bagian. Lihat ya, kalau di sini airnya mencapai angka 2, kalau saya bagi menjadi 2, maka masing-masing gelas hanya sampai pada angka 1. Hanya sampai pada angka 1. Ada 1/6 bagian dari gelas. Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa masing-masing gelas ini berisi 1/6 bagian. Apa artinya? Artinya sepertiga jika dibagi 2 hasilnya 1/6. Bagaimana caranya? Jadi caranya adalah kalian mengubah pembagian itu menjadi bentuk perkalian seperti ini. Jika ada A per B dibagi dengan R per S, maka sama dengan A per B, B-nya tetap, jadi yang ini tetap, baginya jadi perkalian, kemudian yang ini dibalik, S per R. Ya, ini adalah rumus untuk pembagian bilangan pecahan. Pembagiannya diubah jadi perkalian dan dibalik. Jadi contohnya seperti tadi, sepertiga kalau dibagi 2, 2 ini sama dengan 2/1. Pembaginya dijadikan perkalian, 2/1 dibalik menjadi 1/2, hasilnya adalah 1/6. Seperti tadi ya ilustrasinya. Jadi sepertiga kalau dibagi 2 hasilnya 1/6. Perhatikan cara membagi bilangan pecahan. Pembagian diubah jadi perkalian, yang di belakang dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Itu tekniknya. Contoh lagi, 5/6 dibagi 2/3, maka sama dengan 5/6 bagi jadikan kali, yakni dibalik 3/2. Akan lebih mudah kalau disederhanakan dulu. Dibagi 3 1, dibagi 3 2. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 dikalikan 1 5, 2 dikalikan 2 4, maka hasilnya adalah 1. Sisanya 1/4. 1/4. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana sekarang kalau pecahan campuran dibagi dengan pecahan campuran? Tekniknya sama. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Ya, jadi perkalian pembagian akan lebih mudah kalau diubah dulu menjadi pecahan biasa daripada perkalian 2 suku. 4 dikalikan 2 8, ditambah 1 9, jadi ini 9/2, dibagi dengan 27/4. Baginya dijadikan dengan kali. Bagi diubah menjadi kali, dibalik. Kemudian yang bisa disederhanakan dulu. Ini dibagi 9 1, dibagi 9 hasilnya 3. Oh, ini juga bisa disederhanakan. Saya bagi dengan 2. Ini dibagi 2 hasilnya 2, dibagi 2 hasilnya 1. Maka hasilnya adalah 1 dikalikan 2 2, 1 dikalikan 3 hasilnya 3. Hasilnya adalah 2/3. Saya ulangi lagi. Bentuk perkalian dan bentuk pembagian pecahan campuran ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya. Kalau pada penjumlahan pengurangan tidak perlu. Ini khusus untuk perkalian dan pembagian. Oke, contoh lagi biar lebih mantap. Ubah dulu jadi pecahan biasa.
3 dikalikan 4 12, 12 ditambah 3 15 per 4. Kemudian 8 dikalikan 3 24 tambah 1 25, 25 per 3. Pembagian dijadikan perkalian. Kemudian sederhanakan, 15 dengan 25 bisa disederhanakan dibagi 5, maka hasilnya adalah 3 dikalikan 3 9, 4 dikalikan 5 20, 9 per 20. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka ini sudah bentuk yang sederhana. Sekarang bagaimana dengan pembagian bilangan desimal? Pembagian bilangan desimal. Cara 1, diubah menjadi pecahan biasa dulu, seperti tadi, diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian pembagian jadikan perkalian dibalik, bisa disederhanakan, dibagi 3 dibagi 3, bagi 3 1, dibagi 3 5. 10-nya juga habis ya, karena sama-sama 10, maka hasilnya adalah 1 per 5. Karena ini bentuk desimal, ini juga diubah menjadi bentuk desimal. 1 dibagi 5. 1 dibagi 5 enggak cukup, maka di sini 0, baru ini tambah 0. 10 dibagi 5, hasilnya adalah 2. 2 kali 5 10, habis. Sehingga ini sama dengan 0,2. Cara ke-1. Cara yang kedua, pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 10. Jadi seperti ini. Ini dikalikan 10 jadi 3, yang ini dikalikan 10 jadi 15. Boleh dikalikan 10, dikalikan 100, dikalikan 10, terserah, asalkan sama. Pembilang dan penyebutnya harus dikalikan bilangan yang sama. Seperti kalau menyederhanakan dibagi bilangan yang sama, kalau yang ini dikalikan dengan bilangan yang sama. Tujuannya apa? Menghilangkan koma. Setelah itu baru dihitung. 3 bagi 15 nggak cukup, 0, ini tambah 0. 30 bagi 15 2, 2 kali 15 30, dikurangi habis. Maka ini adalah jawabannya, 0,2. Lebih mudah cara 2 kalau yang ini ya. Ada soal lagi, ini soal dari buku paket. Bagaimana 15,45 dibagi 0,005? Caranya, kita pakai cara bersusun. Kita hilangkan komanya, ini ada 3 angka di belakang koma, maka saya kalikan 1000. Yang bawah saya kali 1000, yang atas juga sama dikalikan 1000. Kalau ini dikalikan 1000, bergeser 3, komanya bergeser 3 angka. 1, 2, 3, nambah 0. Yang ini dikalikan 1000, geser 3, 1, 2, 3, hasilnya adalah 5. Kemudian kita susun. 15.450 akan dibagi 5. 1 dibagi 5 tidak cukup, maka kita langsung ke 15. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 3 dikalikan 5, 15. Dikurangi habis. Setelah itu turun 1, 4 ini turun. Setelah turun ternyata tidak bisa, tidak cukup dibagi 5, turun lagi 5. Tetapi hati-hati, sebelum 5 turun maka atas harus diberi 0, baru 5 boleh turun. Ya, hati-hati ya, hanya boleh turun 1, 4 saja yang turun. Tapi kalau nggak cukup, nggak bisa dibagi, tambah 0, baru boleh turun lagi. Turun yang kedua. 45 dibagi 5 hasilnya adalah 9. Habis ya, 0 habis. Tapi bukan ini jawabannya. Kenapa? Masih ada 0 yang belum turun. Maka ini langsung naik ke atas. Di sini jawabannya adalah 3090. Kalau kalian ragu-ragu, bisa kita uji. 3090 dibagi 5. Benar enggak? Hasilnya 15.450. 0 kali 5 0.
5 kali 9 45, saya tulis 5, nyimpen 4. 5 dikalikan 0, 0 ditambah 4, saya tulis 4. 5 dikalikan 3, 15. Hasilnya sama. Ya, betul ya hitungannya. Jadi hati-hati dalam menghitung perkalian bersusun. Berikutnya soal cerita. Seorang penjahit menerima 2/3 meter kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan. Untuk setiap sapu tangan memerlukan 1/6 meter. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat? Kalau kalian bingung dengan bentuk pecahan, bayangkan kalau soal ini bentuknya bukan pecahan. Saya ganti seperti ini. Seorang penjahit menerima 10 meter kain putih untuk dijadikan sapu tangan. Setiap sapu tangan butuh 2 meter. Misalkan ya, butuh 2 meter. Berapa banyak sapu tangan? Kalian bisa jawab kan? Oh, 10 dibagi dengan 2. Ini juga gitu. Kainnya ada 2/3 dibagi dengan 1/6. Jadi jawabnya adalah 2/3 dibagi 1/6. Pembagian dijadikan perkalian, dibalik, kemudian dicoret dulu yang bisa disederhanakan, bagi 3 bagi 3. Maka jawabannya adalah 4/1 atau 4. Jadi ada 4 buah sapu tangan yang dapat dibuat. Kakek mempunyai 8 hektar tanah pekarangan. 1/6 bagian diberikan kepada ayah, 1/3 bagian diberikan kepada paman, sisanya mau diwakafkan untuk membuat masjid. Berapa luas tanah wakaf? Oke, kita hitung satu persatu. Bagiannya ayah adalah 1/6, berarti 1/6 dari seluruhnya. 1/6 dari 5 hektar. Jawabannya adalah 5/6 hektar. Bagiannya paman adalah 1/3 dikalikan seluruhnya. 1/3 dikalikan 5. Hasilnya adalah 5/3 hektar. Sisanya adalah 5 hektar tadi, dikurangi bagiannya ayah, dikurangi bagiannya paman. Pengurangan, samakan penyebutnya. Kalau pengurangan penjumlahan harus disamakan dulu penyebutnya ya. Kita cari bilangan yang habis dibagi 6, habis dibagi 3. Maka jawabannya adalah 6. Ini dianggap 5/1 ya. Jadi 6 dibagi 1, 6 dikali 5, 30. 6 dibagi 6, 1 dikali 5, 5. 6 dibagi 3, 2 dikali 5, 10. 30 dikurangi 5, 25. 25 dikurangi 10, 15. Jawabannya adalah 15/6. Berapa 15/6 itu? 15 dibagi 6 itu 2, 12. Setelah itu dikurangi sisanya 3. Maka jawabannya adalah 2, 3/6. 3/6 masih bisa disederhanakan menjadi 2, 1/2. Jadi luas tanah yang diwakafkan adalah 2,5 hektar. Contoh lagi, Edi akan memagari kebun bunganya. Untuk itu ia memerlukan tiang-tiang yang tingginya 1,5 meter. Berapa banyak tiang yang bisa dibuat dari sebatang besi yang panjangnya 12 meter? Coba diapakan ini? Ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi? Kalau kalian memahami bacaan ini, kalian bisa tahu bahwa di sini ada besi yang panjangnya 12 meter akan dipotong-potong menjadi 1,5 meter. Ada berapa banyak potongannya? Berarti dibagi. 12 dibagi 1,5, jadikan pecahan biasa. 1 kali 2, 2 ditambah 1, 3. 3/2. Bagi jadi perkalian, dibalik, kemudian saya sederhanakan, dicoret, masing-masing dibagi 3, maka hasilnya adalah 4 dikali 2, 8. Jadi banyak tiang yang bisa dibuat ada 8. Bagaimana anak-anak? Bisa ya?
Kalian sudah paham apa itu perkalian, bagaimana cara menghitungnya, dan ini contoh-contoh soal. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.